saudara-saudaraku yang berbahagia, hari ini saya akan mengunjungi kembali ruang terhormat saudara-saudaraku. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan tentang sedikit cerita tentang kuping. Kita biasanya mendengar kuping itu adalah masalah-masalah yang penting. Karena kuping kita bisa menerima sesuatu informasi yang luar biasa. Nah, ini ada disclaimer terlebih dahulu. Gambar-gambar visual atau foto-foto yang ada di slide ini bukan karya saya semata. Semuanya adalah hasil dari unduhan dunia maya. Ini sebagai konsekuensi bahwa saya tidak akan mengakui gambar yang bagus itu milik saya belaka. Baiklah, saudara-saudaraku, ada kata gini, saya sedang mendengarkan, saya sudah belajar banyak dari mendengarkan dengan penuh perhatian. Kebanyakan orang tidak pernah mau mendengarkan. Ternyata saya belajar mendengarkan, belajar melihat orang mendengarkan, ternyata kebanyakan orang itu tidak pernah mau mendengarkan. Itu kata Ernest Hemingway. Kemudian ada lagi yang berkata demikian. Aturan berbincang-bincang saya adalah mendengarkan. Dari Larry King berkata gitu. Jadi aturan berbincang-bincang itu adalah mendengarkan. Bukan berarti kita saling perang bicara. Itulah fungsi kuping ketika kita sedang berunding. Jadi, mendengarkan adalah kuncinya. Saudaraku yang berbahagia, kita harus menyediakan telinga kita. Katanya demikian. Sediakan telingamu untuk semua orang, tapi tak usah kamu sediakan suaramu. Jadi artinya kita mau mendengarkan orang lain. Kata William Shakespeare. Nah, juga Scott Peck juga berbicara. Anda tidak dapat sungguh-sungguh mendengarkan seorang pun sambil melakukan hal yang lain. Artinya, kita mendengarkan itu perlu perhatian dan konsentrasi. Tidak mendua, mentiga, dan yang lain. Dengarkanlah, jangan sambil lalu. Kemudian juga hearing is believing, katanya begitu. Jadi mendengarkan adalah bagian dari kesungguhan dari kita untuk menghargai yang lainnya. Jadi betapa pentingnya sebuah kuping. Untuk hal-hal yang penting kita dengarkan, bukan saling bersaing untuk berbicara. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, yang budiman, bahwa sesungguhnya orang yang sering berbicara di kelas, akan menjadi pembicaraan juga di kelas. Oleh karenanya, tugas di kelas adalah mendengarkan ketika yang lain sedang berbicara. Saudaraku yang berbahagia, betapa senangnya apabila kita di kelas dan mendengarkan, kita mendapatkan nurturing effect atau pelajaran yang tidak berasal dari sumber utamanya seorang dosen, tapi kita dapat dari teman kita. Itulah yang bisa kita bawakan hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi seorang orang yang memiliki kuping yang cerdas. Terima kasih, sampai jumpa, dan kembali pada channel saya. Saya minta untuk bisa memberikan komen sehingga kami akan menjadi seorang orang yang bisa berkontribusi pada saudara-saudaraku sekalian. Simpulan, artinya bahwa kita itu sebenarnya adalah siapa, mendengarkan siapa. Sekali lagi, siapa, mendengarkan siapa. Dengan mendapatkan informasi yang banyak apabila kami dan kita
dan semuanya dan mereka mau mendengarkannya. Sampai jumpa, dan ingat, masih ada satu lagi yang kita perhatikan. Ketahuilah bagaimana untuk mendengarkan, dan Anda mendapatkan manfaatnya, bahwa dari mereka yang berbicara dengan buruk. Apa maknanya? Mendapatkan manfaat bahkan dari mereka yang berbicara buruk. Artinya kita mendapatkan informasi secara penuh dan sempurna dari siapapun yang berbicara. Baik, ada yang mengatakan demikian pula, bahwa satu-satunya orang yang mendengarkan setiap kata dari pidato Anda adalah Anda sendiri. Ternyata demikian. Jadi orang yang mendengarkan pidato kita adalah kita sendiri sebenarnya, karena kuping jarang mau berkompromi dengan siapapun. Mari kita belajar dengan kuping kita. Nah, ini ada lagi yang mengatakan demikian, saudara-saudaraku. Salah satu cara terbaik untuk membujuk orang lain adalah melalui telinga Anda yang bersedia mendengarkan perkataan mereka. Jadi kalau kita mau mendengarkan seorang orang dengan utuh, maka kita mendapatkan suatu informasi yang utuh, dan siasat itulah yang akan mempengaruhi mereka. Sekali lagi, kita tidak boleh ego. Ego yang paling besar mempunyai telinga yang kecil. Artinya kita itu ego kalau kita tidak mau mendengarkan orang lain. Luar biasa juga pikiran-pikiran itu membuat kita ingat bahwa jangan sampai menutup telinga. Robert Schuller. Kemudian ada lagi yang berbicara masih sekitar kuping, yakni jika berbicara adalah perak, maka mendengarkan adalah emas. Ya, memang demikian. Mendengarkan seperti halnya menuangkan dan mengumpulkan informasi yang berserakan. Nah, kali ini tiba saatnya untuk mulai. Apakah kita menjadi pendengar setia atau hanya pembicara yang didengar sendiri? Mendengarkan dengan cermat dan menanggapi dengan baik adalah kesempurnaan tertinggi yang kita bisa dapatkan dalam seni berbicara dan cakap-cakap. Ya, Francois Della mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam merdeka.